Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yakni Sofiatul Maghfirah, Edo Aditya, Alfrido Igumawadi, Kafid Afrizal, dan Alvan Nur Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang efek rumah kaca dan penanggulangannya dalam industri konstruksi. Semakin hari, suhu permukaan bumi terasa semakin panas. Hal itu terbukti dengan semakin banyaknya es yang mencair di kutub utara. Baru-baru ini, para peneliti menemukan bahwa es di Laut Alaska mencair lebih awal dengan keadaan yang tidak biasa. Tidak hanya itu, pada bulan Juni sampai Juli 2019, negara-negara di Eropa dilanda gelombang panas yang ekstrim. Fenomena ini merupakan fenomena yang jarang terjadi di daratan Eropa. Ternyata peningkatan suhu bumi disebabkan oleh adanya pemanasan global. Pemanasan global tersebut dipicu oleh aktivitas efek rumah kaca. Rumah kaca adalah suatu bangunan yang didesain sedemikian sehingga menyerupai rumah yang dinding, alas, dan atapnya terbuat dari kaca. Dengan adanya rumah kaca ini, diharapkan udara panas bisa tertangkap di dalamnya agar saat musim dingin tiba para petani bisa tetap bercocok tanam. Lalu, apa hubungan antara rumah kaca dan efek rumah kaca? Pada prinsipnya, efek rumah kaca ini memiliki kesamaan dengan rumah kaca, yaitu terperangkapnya radiasi sinar matahari di atmosfer bumi. Gas di atmosfer bumi yang mampu menahan cahaya matahari disebut sebagai gas rumah kaca. Salah satu contoh gas rumah kaca adalah CO2, karbon dioksida. Tanpa adanya efek rumah kaca ini, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga seluruh permukaan bumi akan tertutup oleh es. Sebenarnya efek rumah kaca adalah fenomena yang memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup di bumi. Permasalahannya, jika konsentrasi gas rumah kaca di udara semakin banyak, maka semakin banyak panas yang terperangkap di bumi. Hal itu menyebabkan suhu bumi semakin meningkat setiap tahunnya. Jika dibiarkan terus-menerus, banyak populasi makhluk hidup yang akan musnah. Penyebab efek rumah kaca. Gas apa sajakah yang menyebabkan efek rumah kaca? Seperti uap air, karbon dioksida, metana, ozon, dan nitros oksida. Kontribusi masing-masing gas bergantung pada lamanya gas bertahan di atmosfer. Salah satu gas yang mampu bertahan cukup lama di atmosfer adalah CO2. Beberapa dekade terakhir, emisi gas CO2 di udara semakin meningkat akibat aktivitas bumi. Contoh aktivitas manusia yang menghasilkan banyak emisi gas CO2 maupun gas rumah kaca lainnya adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan bahan bakar batu bara secara berlebihan untuk bidang industri dan pembangkit tenaga listrik. Pembakaran batu bara secara berlebihan dalam proses industri maupun pembangkit listrik akan menghasilkan gas sampingan berupa CO2. Gas ini nantinya akan dilepaskan ke udara dalam bentuk emisi. 2. Penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor menghasilkan gas rumah kaca berupa karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, dan uap air H2O. 3. Penggunaan CVC pada kulkas maupun AC. CVC merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai pendingin di dalam kulkas maupun AC. Penggunaan CVC secara berlebihan bisa mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Molekul CVC bersifat ringan sehingga mudah berikatan dengan molekul ozon. Jika CVC dan ozon bereaksi, lapisan ozon menjadi semakin tipis. 4. Pembakaran hutan secara besar-besaran. Salah satu ulah manusia yang cukup memberikan peningkatan efek rumah kaca adalah pembakaran hutan secara liar dan besar-besaran. Jika hutan dibakar, akan terbentuk hasil samping berupa gas rumah kaca seperti CO2. Gas ini dilepaskan ke udara dan menjadi penahan radiasi sinar matahari. 5. Industri pertanian. Penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan pupuk tersebut bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti nitros oksida, N2O, yang nantinya dilepaskan ke udara.
Industri peternakan. Limbah industri peternakan yang seperti kentut dan kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida CO2 dan metana CH4. Semakin banyak limbah peternakan yang dibiarkan begitu saja, semakin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. 7. Penebangan liar. Tahukah kamu jika keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia? Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca karena melakukan fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Dengan semakin maraknya penembakan liar, keberadaan tumbuhan semakin terancam. Artinya, semakin berkurang pula media untuk mengurangi efek rumah kaca. Setelah belajar sebelumnya bahwa efek rumah kaca ini sebenarnya bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk di bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca pun berlangsung secara alami dengan bantuan sinar matahari. Bagaimana prosesnya? Atmosfer bumi terdiri dari 4 lapisan. Adapun urutan lapisan paling bawah sampai paling atas berturut-turut adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Saat matahari memancarkan radiasinya berlaku keadaan berikut. 35% dari radiasi tersebut tidak sampai di permukaan bumi. Untuk radiasi gelombang pendek seperti alfa, beta, dan gamma akan habis terserap di 3 lapisan teratas seperti termosfer, mesosfer, dan stratosfer, dan sisanya dipantulkan kembali ke luar angkasa. 65% sisanya masuk ke lapisan troposfer dengan penjabaran sebagai berikut. 14% diserap oleh uap air, debu, dan molekul gas. 51% sampai ke permukaan bumi dengan ketentuan sebagai berikut. 37% merupakan radiasi langsung, 14% merupakan radiasi difusi yang sudah terhambur di lapisan troposfer oleh molekul gas maupun partikel debu. Radiasi yang sampai ke bumi ini sebagian akan diserap dan sisanya dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi sinar inframerah. Sinar inframerah hasil pantulan tersebut nantinya akan diserap oleh gas rumah kaca seperti uap air, CO2, CH4, dan O3. Nah, sinar inframerah yang terperangkap di dalam gas rumah kaca ini yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi. Fenomena ini disebut sebagai efek rumah. Dampak efek rumah kaca. Telah tampak berbagai kerusakan akibat peningkatan efek rumah kaca ini. Adapun dampaknya adalah sebagai berikut. 1. Naiknya suhu permukaan bumi. Efek rumah kaca merupakan pemicu terjadinya pemanasan global warming. Para ahli menyatakan bahwa pemanasan global yang terjadi sekarang diakibatkan oleh emisi rumah kaca pada masa lalu. 2. Mencairnya es di kutub. Jika suhu permukaan bumi mengalami kenaikan akibat efek rumah kaca, bukan tidak mungkin es di kutub utara dan selatan akan menjadi cair dalam jumlah besar. 3. Kerusakan ekosistem. Kenaikan suhu permukaan bumi secara signifikan mampu menyebabkan rusaknya habitat makhluk hidup akibat ekosistem yang terancam rusak. 4. Naiknya ketinggian permukaan air laut. Mencairnya es di kutub berpengaruh pada ketinggian permukaan air laut. Semakin banyak es yang mencair, semakin banyak ketinggian permukaan air laut. 5. Tingkat keasaman air laut akan meningkat. Gas rumah kaca yang diemisikan ke udara sebagian akan teresap oleh air laut. Jika kadar gas tersebut semakin banyak, tentu yang teresap oleh air laut semakin banyak. Akibatnya laut menjadi semakin asam. Adapun cara menanggulangi peningkatan efek rumah kaca adalah sebagai berikut. 1. Hemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Dengan begitu kita sudah berkontribusi dalam mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. 2. Beralih dari pupuk non organik ke pupuk
organik. Peningkatan hasil pertanian tidak harus selalu berbasis pupuk kimia atau non-organik. Jika mampu menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal, hasil pertanian juga bisa melipat. Jika pemakaian pupuk non-organik bisa dikurangi, maka emisi gas N2O juga akan berkurang. 3. Menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan mungkin masih jarang ditemukan di Indonesia. Untuk bahan bakar ramah lingkungan adalah panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. 4. Mengolah limbah peternakan. Limbah merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca, terlebih limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. 5. Menggalakkan reboisasi. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Seperti kami tahu bahwa tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Kesimpulan adanya efek rumah kaca adalah disebabkan oleh bertambahnya jumlah gas rumah kaca ke atmosfer yang menyebabkan energi panas yang selalu dilepas keluar atmosfer. Bumi dipancarkan kembali ke permukaan dan menyebabkan temperatur permukaan bumi menjadi lebih panas. Akibat yang ditimbulkan dari efek rumah kaca memiliki dampak negatif dan positif. Tetapi kebanyakan dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif karena merugikan kesejahteraan makhluk hidup. Kita dapat menanggulangi efek rumah kaca dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghemat penggunaan listrik, keefisienan penggunaan kendaraan bermotor, hemat BBM, dan melakukan reboisasi atau penanaman pohon.